Kebutuhan energi di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Namun, sangat disayangkan simpanan energi yang ada saat ini semakin menipis sehingga dibutuhkan studi untuk mencari energi alternatif berkelanjutan seperti bioetanol. Bioetanol merupakan etanol dengan bahan utama berasal dari tumbuhan yang diolah, salah satunya kulit pisang raja. Kulit pisang raja dipilih karena memiliki kandungan karbohidrat dan mineral yang lebih tinggi dari pisang lainnya. Selain itu, data dari BPS menunjukkan produksi buah pisang raja di Indonesia semakin meningkat. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Sadam Rizkyullah. Saya Zara Isi Jamil. Saya Genina Kamila Husna. Saya Jocelyn Andrufin Angwen. Saya Nabil Abdurrahman. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan di Institut Teknologi Sumatera Dengan judul penelitian pengolahan limbah kulit pisang raja atau Musa sapientum menjadi bioetanol dengan menggunakan metode fermentasi dan distilasi. Berikut proses pembuatannya, selamat menyaksikan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pisau, timbangan, chopper, wadah plastik, sarung tangan lateks, kaleng bekas, kompor, pH meter, selang silikon, gelas ukur, alkoholmeter, saringan, dan juga sendok. Untuk bahan, di sini kami sudah menyiapkan 1 tandan pisang raja dan ini adalah pisang yang sudah dipisahkan oleh kulitnya. Selanjutnya kita cincang-cincang kulit pisang yang sudah dikupas, lalu ditimbang sesuai takarannya masing-masing. Kulit pisang yang sudah dipotong-potong kemudian dihaluskan menggunakan chopper. Tambahkan air setinggi 3/4 dari tinggi kulit pisang yang ada pada chopper. Setelah dirasa kulit pisang sudah halus, pindahkan kulit pisang ke wadah. Dengan ditambahkan ragi sesuai percobaan. Lalu tutup wadah dengan rapat dan diamkan selama beberapa hari sesuai dengan percobaan. Nah, inilah hasil fermentasinya. Selanjutnya, kita peras hasil fermentasi untuk memisahkan ampasnya. Alat distilasi yang kami pakai menggunakan bahan sederhana, yaitu kaleng bekas yang dilubangi, wadah tertutup untuk es batu, kompor, dan juga selang silikon. Hasil fermentasi yang sudah diperas kemudian dimasukkan ke kaleng distilasi. Setelah itu dipanaskan dengan waktu sesuai percobaan, dan hasilnya ditampung ke dalam gelas ukur. Proses distilasi ini bertujuan untuk memurnikan hasil bioetanol yang sudah dibuat. Setelah melakukan proses distilasi, kemudian kelompok kami melakukan percobaan apakah bioetanol yang kelompok kami buat berhasil atau tidak. Dengan menaruh kadar etanol dalam sendok, lalu kita sulut api, dan setelah itu kami menaruh tisu apakah terbakar atau tidak, dan terbakar. Itu membuktikan bahwa percobaan yang kelompok kami buat dalam pembuatan bioetanol itu berhasil. Selanjutnya kita mengukur volume etanol dalam setiap percobaan menggunakan gelas ukur. Lalu kita juga mengukur kadar pH dalam setiap percobaan menggunakan kertas lakmus tersebut.
Setelah mengukur volume dan pH dalam kandungan etanol yang telah kelompok kami buat, kami juga melakukan pengukuran kadar alkohol menggunakan alat alkoholmeter seperti pada video berikut. Catat semua data yang didapat, kemudian uraikan menggunakan grafik agar lebih mudah dipahami. Berdasarkan penelitian ini, kami mendapatkan hasil bahwa semakin banyak massa ragi yang digunakan, semakin tinggi kadar etanol yang dihasilkan, tetapi semakin sedikit volumenya. Kemudian, semakin lama waktu fermentasi yang digunakan, kadar etanol yang dihasilkan juga semakin tinggi, dan volumenya semakin sedikit. Terakhir, lamanya waktu distilasi ternyata tidak mempengaruhi kadar etanol, tetapi semakin lama waktu distilasi, maka akan semakin banyak volume bioetanol yang dihasilkan. Nah, seperti itu proses pembuatannya. Mudah bukan? Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Karena seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah engkau seolah-olah engkau mati besok dan belajarlah engkau seolah-olah engkau hidup selamanya. Jadi kita harus belajar lagi, dan belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.